Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from second group. We are going to present about reading comprehension assessment by activity related class. My name is Elsa Azara. My name is Muhammad Dewa. The first slide will be presented by William. What is reading comprehension assessment? Reading comprehension assessment involves a process and procedures designed to demonstrate how well students can read, grasp, interpret, and interpret text. Jadi penilaian mampu bacaan mencakup pendekatan dan prosedur yang dirancang untuk menunjukkan seberapa baik usaha dapat membaca, memahami, menafsirkan dan mengevaluasi berbagai teks. Next up, there are ways to use it. First, measuring evaluation. Evaluasi dasar. This assessment is on the that is the beginning of an educational program or school year to determine the individual favorite itu Jadi penilaian ini itu dilakukan pada awal program pendidikan atau tahun ajaran untuk mengetahui kemampuan awal individu dalam memahami teks. Nah, evaluasi ini penting untuk menentukan sejauh mana pembaca mampu memahami berbagai jenis teks sebelum memulai pembelajaran formal. Hasil dari evaluasi dasar ini membantu pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan menetapkan tujuan pembelajaran yang mendampingi. Identifying difficulties, identifikasi kesulitan membaca. Assessment are used when there are indications that someone is having challenge in reading and difficulty understanding the content of text. Nah, penilaian ini digunakan ketika ada indikasi bahwa seorang menghadapi tantangan dalam membaca, seperti kesulitan memahami teks atau mengenali ide utama atau menjawab pertanyaan referensial. Nah, penilaian ini itu membantu mengidentifikasi masalah yang spesifik seperti misalnya kata atau pemahaman struktur kalimat atau ketidakmampuan menarik kesimpulan. Nah, yang ketiga ini ada progress monitoring atau pemantauan kemajuan. Reading comprehension assessment are used periodically to track an individual's progress in understanding text over time. Nah, penilaian pemahaman membaca digunakan secara berkala untuk melacak kemajuan individu dalam memahami teks dari waktu ke waktu. Nah, pemantauan ini itu penting untuk memastikan bahwa metode pengajaran yang digunakan itu efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa. Nah, jadi jika kemajuan terlihat lambat, nilai ini memberikan sinyal kepada pendidik untuk menyesuaikan pendekatan mereka. Melalui pemantauan yang konsisten juga memberikan motivasi kepada siswa dengan menentukan peningkatan karakter mereka. Yang keempat itu adalah placement decision, penentuan penempatan. This assessment is used to determine where individual
pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Ini memastikan bahwa mereka itu mendapatkan tantangan yang tepat tanpa merasa terbebani. Nah, siswa dengan kemampuan tinggi dapat ditempatkan di kelompok dengan teks yang lebih kompleks. Jadi kayak yang kelima itu ada preparation for standardized testing atau persiapan untuk tes dasar. Assessment are conducted to help students prepare for the standardized tests that measure reading comprehension, such as the ill or Google. Penilaian itu dilakukan untuk membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi ujian standar yang mengukur pemahaman membaca seperti IELTS, TOEFL atau penilaian. Dan penilaian itu juga membantu mengidentifikasi kelemahan dalam pemahaman membaca yang mungkin mempengaruhi performa pada tes. Selanjutnya itu ada what is it matters. Seberapa penting sih reading comprehension assessment ini? Nah, yang pertama itu ada support academic success. Nah, reading ini maksudnya penilaian pemahaman membaca membantu mengukur sejauh mana sih siswa mampu memahami atau menganalisis dan juga menerapkan informasi yang mereka baca. Nah, kemampuan ini penting karena membaca adalah fondasi untuk belajar di semua mata pelajaran kan. Nah, termasuk kayak misalnya sains, matematika, dan sejarah itu juga siswa untuk memiliki kemampuan pemahaman dalam membaca yang baik. Selanjutnya itu ada learning difficulties. Mendiagnosis kesulitan belajar. This assessment can help identify difficulties or barriers that students experience in understanding text. Nah, yang mana penilaian ini itu dapat membantu mengidentifikasi kesulitan atau hambatan yang dialami siswa dalam memahami teks. Misalnya beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan mengenali kata-kata atau makna yang menghubungkan diri dalam teks. The next is track progress. By conducting regular assessment, teachers and students can monitor the development of reading skills over time. Di mana dengan melakukan penilaian secara berkala, guru dan siswa dapat memantau perkembangan keterampilan membaca dari waktu ke waktu. Hal ini itu membantu untuk melihat apakah strategi pembelajaran itu digunakan efektif atau apakah diperlukan penyesuaian juga. Next ada informed instruction. Nah, yang mana this assessment provides teachers with concrete data on student areas of strength and weakness. Yang mana penilaian itu memberi data konkret kepada guru mengenai area kekuatan dan kelemahan siswa. Berdasarkan data ini itu, guru dapat merancang strategi pengajaran yang lebih sesuai dan kebutuhan siswa, seperti menggunakan pendekatan berbasis coding, atau teknik pemahaman tingkat lanjut.
ada prepare for real world task. Text comprehension skills are important in everyday life, such as reading, word, document, understanding contracts, or searching for information on the internet. Yang mana sambil itu memahami teks penting dalam kehidupan sehari-hari seperti membaca dokumen pekerjaan, memahami kontrak, atau mencari informasi di internet dengan memperkuat kemampuan membaca melalui penilaian dan pelatihan. Jadi siswa itu lebih siap untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Next ada George Fair Placement. Reading assessment helps determine the most suitable level of learning for students, such as placing them in learning groups that match their abilities. Yang mana penilaian membaca membantu menentukan level pembelajaran yang paling cocok untuk siswa, seperti menempatkan mereka dalam kelompok belajar atau yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ini memastikan bahwa siswa itu tidak merasa tertekan atau bosan karena materinya itu tidak sesuai dengan mereka. Yang selanjutnya itu adalah ada foster confidence, meningkatkan kepercayaan diri. When students see improvement in their abilities through assessment and feedback, they tend to feel more confident in their reading abilities. Yang mana ketika siswa melihat peningkatan kemampuan mereka melalui penilaian atau umpan balik, nah mereka itu cenderung merasa lebih percaya diri terhadap kemampuan membaca mereka. Nah, kemampuan diri ini dapat memotivasi mereka untuk terus belajar dan mengatasi tantangan yang lebih besar. Dengan memahami pentingnya penilaian pemahaman membaca, kita dapat memberikan perhatian lebih pada proses belajar membaca sebagai keterampilan membaca yang berpengaruh pada kesuksesan siswa dan pendidikan dan kehidupan. Next ada karakteristik. Now is characteristic. So, the comprehension assessment is typically evaluate the reader's ability to understand, interpret, and analyze. Jadi, dari comprehension assessment ini kan assessment yang mengukur kemampuan membaca siswa kan. Nah, ini tuh biasanya tuh apa? Untuk pemahaman mendalam, untuk mendalami pemahaman, to understand, interpret, dan juga analyze text. Makanya di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu karakteristiknya itu ada question types. Biasanya itu kan sebelumnya kita udah belajar nih question types itu ada apa aja kan. Nah di sini tuh ada factual question. Jadi factual question are question designed to test a person's ability to remember and produce specific concrete information or facts that they have learned, especially typically requires straightforward answer without much interpretation to analysis. Maksudnya gini, kalau ada pertanyaan kayak what is the capital of Indonesia? Kayak apa ibu kota Indonesia? Kita kan nggak perlu menganalisis kayak bagaimana itu kan itu fakta. Maksudnya faktanya iya ibu kota Indonesia sekarang udah jadi ya IKN gitu kan. Kayak gitu itu fakta. Maksudnya kayak pertanyaannya yang jawabannya pasti itu. The next is inferential question. Inferential question or critical thinking are questions that require a person to go beyond directly state facts and use reasoning, evidence, and prior knowledge to draw conclusion, make interpretation, or predict outcomes. Jadi seperti yang pernah kita pelajari critical thinking,
untuk question types yang ini kita tuh perlu critical thinking untuk menjawabnya. Jadi kita perlu menganalisis teksnya, nggak kayak si factual question. Jadi kita harus bertanya, kita ada satu teks terus kita membuat pertanyaan dengan kayak itu karakternya ngambil keputusan itu tuh berdasarkan apa ya gitu. Tapi harus dengan bukti juga, maksudnya bukan cuma yang apa ya, kita maksudnya bisa menemukan alasannya itu kenapa. Oh mungkin bisa jadi dia ngambil keputusan itu karena dia mau nggak mau situasinya harus seperti itu. Itu yang untuk inferential question. Next itu fill in the blank. Nah ini tuh tujuannya untuk nambah vocabulary ya. Fill in the blank questions are exercise designed to test person knowledge and understanding of vocabulary by requiring them to complete a sentence or phrase with the correct word order. Misalnya, fill in the blank, I am bla 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 bla. Misalnya untuk to be gitu ya, I am bla 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 cat. Jadi yang si itu tuh pakai apa? Pakai atau an order gitu. Jawabannya kan kalau kucing. Kita kasih ya ini. And the last itu adalah detailing. Detailing or summarization refers to the process of recounting or restating the main ideas, events, or essential details of a text, story, or experience yang ada di teksnya. Misalnya, ya seperti biasa ketika kita udah membaca di dalam sebuah cerita, kita ulang kembali, kita akan kembali conclusion dari cerita itu. Itu adalah tipe dari questionnya yang biasa dipakai buat assessment comprehension reading. The next is text level. Jadi kalau misalnya kita lihat kan tadi contohnya text kan masih gampang kan. Nah di sini ada text levelnya untuk apa ya? Kalau misalnya soalnya gampang aja jika mau uji pemahaman students. Dan di situ ada appropriate reading level. Appropriate reading level refers to level of text complexity that measures a reader's current ability to decode, comprehend, and engage with written materials. Nah, jadi karena kompleksnya itu karena teksnya yang kompleks dan bervariasi, jadi penggunaan teks dengan tingkat kesulitan ini tuh beda-beda. Yang mau ditekankan itu di vocabnya. Jadi vocabnya itu yang biasanya, misal contoh, misalnya a beginner reader might need books with simple words. Nah itu kan a beginner itu kan contoh vocab yang mudah ya. Nah kita ganti untuk appropriate reading levelnya, kita ganti a beginner, kita ganti an advanced. Artinya tetap sama, cuman levelnya tuh di atas a beginner. Next, variant text complexity. Variant text complexity refers to the use of text with differing levels of difficulty in terms of vocabulary, sentence structure, text, and ideas. Itu yang tadi teks yang untuk tingkatan kesulitannya dalam kosakata. Next, text length. Ini tuh bisa ini tuh jumlah teksnya ya, ada yang pendek, ada yang panjang. Karena kalau misalnya short text itu tuh biasanya tuh terdiri dari beberapa kata dan kalimat aja kan. Contohnya kayak isi, terus short stories, bisa jadi advertisement kayak apa sih, iklan gitu. Nah, terus yang untuk kalau teks itu bisa jadi novel, research article, essay, or report. The next is skill identification, ada identifying search original. Jadi dari comprehensive assessment itu memang tujuannya untuk mengukur apakah students ini kekurangan atau dia mampu atau tidak mampu dalam memahami suatu bacaan. Next is defining areas for development. The next is monitoring progress. Jadi kita juga bisa lihat, mungkin yang kemarin dia belum bisa baca satu kalimat,
mungkin sekarang dia udah kemarin baru dia bisa masuk satu kalimat, sekarang udah bisa masuk satu paragraf. And instruction. The last one is framework. Assessment can vary in aspect of comprehension they focus on and the levels of comprehension they measure. The comprehension assessment can help teachers tailor their instruction better meet the needs of students. Ya, fokus on specific comprehension aspect, misalnya literal, inferensial, dan evaluatif. And then measurement level baik dari yang basic, intermediate, dan advanced. Terus yang terakhir ada alignment with standard or benchmark. Next ada types of reading comprehension yang akan dijelaskan oleh Dewa. Selanjutnya ada diagnostic assessment. Pertama diagnostic assessment essential to use for program dan identify study dan gaps today in reading skill. Jadi diagnostik ini memiliki peran penting dalam mengidentifikasi pembelajaran siswa sebelum belajar dimulai dan menentukan area spesifik di mana siswa mengalami kesulitan, terutama dalam keterampilan belajar membaca seperti penguraian kata dan pelajaran membaca teks. Dan guru dan spesialis bahasa dapat membuat rancangan pembelajaran yang terawat. Selanjutnya ada formative assessment. Formative assessment informal considering reading instruction to check study and understanding in real time. Selanjutnya ada assessment formatif adalah alat yang bersifat untuk informal namun sangat penting untuk mendukung pembelajaran di kelas dengan integrasikan ke dalam pengajaran sehari-hari. Asesmen ini membantu guru mengukur pemahaman siswa secara real time dan mengidentifikasi kesalahpahaman dan memberi umpan balik secara langsung melalui kegiatan seperti diskusi, umpan balik dan respon tertulis. Selanjutnya adalah summative assessment. Summative assessment are formal tests given periodically to measure study and progress toward learning goals. Selanjutnya ada assessment teman baca summative yang menyediakan ukuran formal yang berharga untuk menilai kemajuan siswa dengan mengevaluasi konten yang lebih luas pada waktu tertentu. Meskipun lebih jarang digunakan, assessment ini memberikan data yang dapat memandu pengambilan keputusan instruksional dan melacak kemajuan menuju belajar akhir. Lanjut itu ada advantage akan dijelaskan oleh Indonesia. Also, the next one is advantage. Reading comprehension assessment can help students and teachers, including the first one is identifying strength and weakness. Seperti yang dijelaskan oleh Willy, salah satu kelebihan atau benefit dari reading comprehension assessment ini yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Reading comprehension assessment play a key role in identifying students' strength and weakness. By understanding where a student excels and where they struggle, educators can make informed decisions about instructional strategies, resources, and interventions. This ensures that each student has the support they need to develop and improve their reading comprehension skills, leading to greater academic success and lifelong literacy. Yang mana mengidentifikasi kekuatan dan ini dalam reading comprehension assessment ini berperan sangat penting dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Kemudian dengan memahami gimana kesimpulan dan instruksi mereka, pendidik dapat membuat keputusan yang tepat tentang strategi pengajaran, kemudian sumber daya dan intervensi. Hal ini juga memastikan bahwa setiap siswa memiliki dukungan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan pemahaman bahasa mereka yang mengarah pada keberhasilan akademis yang lebih besar dan generasi sebelumnya. The second one is guiding instruction atau panduan instruksi. Assessment can help teachers plan instruction that's meaningful for all learners. Reading comprehension assessment guide instruction by providing clear
actionable data about students' reading abilities. This data enables personalized, differentiated teaching strategies, helps identify areas that need focused intervention, and ensures that lessons are aligned with students' needs. As a result, students receive more effective, targeted instruction, and teachers can better support each student's growth in reading competencies. Asesmen atau penilaian ini dapat membantu guru dalam merencanakan instruksi yang bermakna bagi semua peserta didiknya. Penilaian asesmen reading comprehension assessment ini juga bisa membantu instruksi dengan memberikan data yang jelas dan dapat ditindaklanjuti tentang kemampuan membaca siswa. Data ini juga memungkinkan strategi pengajaran yang dipersonalisasi dan dibedakan, sehingga membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan kompetensi terfokus dan juga memastikan bahwa pelajaran selaras dengan kebutuhan siswa. Yang mana hasilnya siswa menerima instruksi yang lebih efektif dan juga terarah, dan guru dapat lebih mendukung pertumbuhan pemahaman belajar setiap siswa. The third one is tracking progress atau melacak kemajuan. Assessment can help teachers track students' reading progress. Tracking progress through reading comprehension assessment is essential for monitoring students' growth, informing instructional decisions, and providing technical interventions. These assessments allow teachers to adjust their teaching strategies based on real-time data, celebrate student success, identify challenges early, and ensure that all students make continuous improvement in their reading comprehension abilities. Ultimately, tracking progress can help foster an environment of sustained learning and achievement. Yang mana kemajuan ini melalui reading comprehension assessment ini dapat membantu guru untuk melacak kemajuan membaca tadi sampai mana. Melacak kemajuan melalui assessment ini juga sangat penting untuk menangkap perkembangan siswa, menginformasikan keputusan pengajaran, dan juga memberikan intervensi kepada guru. Penilaian ini atau assessment ini juga memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran mereka berdasarkan data waktu mereka, kemudian merayakan keberhasilan siswa, dan juga mengidentifikasi tantangan ini, dan juga memastikan bahwa semua siswa membuat peningkatan dan pelatihan dalam kemampuan belajar mereka. Yang mana adalah melacak kemajuan ini juga membantu menumbuhkan lingkungan pembelajaran dan potensi yang berkelanjutan. The fourth part is supporting personalized learning atau mendukung pembelajaran yang berpersonalisasi. Assessment can help teachers create personalized learning experience for their students. Reading comprehension assessments are essential for supporting personalized learning because they provide insights into each student's unique learning environment. With this data, teachers can adapt their instruction to meet individual needs, set personalized learning goals, offer targeted communication, and track progress of students. This tailored approach fosters students' engagement, promotes engagement, and helps each learner achieve their fullest potential. Yang mana mendukung pembelajaran melalui assessment ini dapat membantu guru menciptakan pengalaman belajar yang berpersonalisasi bagi siswanya. Melalui assessment ini sangat penting untuk mendukung pembelajaran yang berpersonalisasi karena memberikan wawasan tentang topik pembelajaran unik setiap siswanya. Dengan data ini, guru juga dapat menyesuaikan instruksi mereka untuk memenuhi kebutuhan individu, kemudian mencapai tujuan pembelajaran yang berpersonalisasi, menawarkan referensi yang ditargetkan, dan melacak kemajuan dari waktu ke waktu. Pendekatan yang disesuaikan ini mendorong keterlibatan siswa yang lebih besar, juga meningkatkan kemandirian dan membantu setiap pelajar mencapai potensi mereka. The fifth one is placing students at the right level, atau menempatkan siswa pada tingkat lebih tinggi. Assessment can help place students at the right reading level so they don't get frustrated on board. Reading comprehension assessment are essential for placing students at the right level of instruction, ensuring that each student works with text and tasks and that are appropriately challenging. This targeted placement helps prevent frustration, boost engagement, and encourage steady progress. It allows for effective differentiation, supports struggling readers, and fosters long-term academic success. Ultimately, placing students at the right level based on assessment results ensures that every learner is given the opportunity to develop their reading skills to their skills potential.
yang mana melalui reading comprehension assessment ini juga membantu para siswa pada tingkat membaca yang tepat sehingga mereka tidak merasa frustasi atau bosan. Penilaian reading comprehension assessment ini juga sangat penting untuk menempatkan siswa pada tingkat pengajaran yang tepat, memastikan bahwa setiap siswa mengajarkan teks dan tugas yang menantang. Kemudian penempatan yang tepat ini juga membantu mencegah frustasi, meningkatkan keterlibatan, dan juga mendorong kemajuan yang stabil. Hal ini memungkinkan diferensiasi yang efektif, mendukung pembaca yang kesulitan, dan juga mendorong keberhasilan akademik yang tajam. Pada akhirnya menempatkan siswa pada tingkat yang tepat berdasarkan hasil penilaian, memastikan bahwa setiap pelajar diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan membaca mereka sehingga mereka bisa mencapai potensi penuh. The last one is improving reading skills atau meningkatkan keterampilan membaca. Assessment can help students improve their reading skills. Reading comprehension assessment play a critical role in improving reading skills by identifying specific areas of reading, providing targeted practice, and tracking progress over time. These assessments help students develop effective reading strategies, build critical thinking skills, and stay motivated to improve. They also support starting readers with targeted interventions, ensuring that all students make steady progress and enhance their overall academic performance. Meningkatkan keterampilan membaca ini juga membantu siswa meningkatkan keterampilan membaca mereka sehingga pengalaman membaca mereka memainkan peran penting dalam meningkatkan keterampilan membaca dengan mengidentifikasi area tertentu yang membutuhkan, menyediakan latihan yang terarah dan juga melakukan evaluasi. For the next one is disadvantage atau kekurangan dari reading comprehension assessment. Reading comprehension assessment can have several disadvantages, including the first one is test anxiety. Students may experience test anxiety, which can cause their reading abilities to decline and their performance to suffer. Test anxiety is a significant disadvantage of reading comprehension assessment, as it can impair student performance, hinder accurate assessment outcomes, and negatively affect motivation and self-esteem. Yang mana kecemasan pada saat menghadapi tes atau ujian. Siswa mungkin mengalami kecemasan pada saat menghadapi ujian, yang mana dapat menyebabkan kemampuan membaca mereka itu menurun dan prestasi mereka juga menurun. Kecemasan menghadapi ujian itu juga merupakan suatu kerugian yang signifikan dari penilaian dari reading comprehension assessment ini, karena dapat mengganggu kinerja siswa dan juga menghalangi hasil penilaian yang akurat dan berdampak negatif pada motivasi dan keterlibatan. The second one is learning style. Some students may not be good test takers or may have learning styles that are not well suited to formal tests. The learning style advantage of reading comprehension assessment arises when the format and structure of the test do not align with the diverse ways in which students process and engage with information. For students who are auditory, kinesthetic, or affective traditional reading comprehension tests may not provide an accurate or fair representation of their skills. Yang mana dari gaya belajar ini mungkin beberapa siswa juga mungkin tidak berhasil mengikuti ujian atau mungkin memiliki gaya belajar yang berbeda atau tidak cocok pada saat mengikuti ujian formal. Nah, salah satu kerugiannya dari gaya belajar ini dari reading comprehension assessment ini yaitu muncul ketika format dan struktur ujiannya tidak selaras dengan berbagai cara siswa memproses dan terlibat dengan informasi. Mungkin bagi siswa yang belajar menggunakan gaya belajar auditori atau kinestetik atau kognitif, sehingga ujian mengaplikasikan reading comprehension assessment ini kurang memberikan gambaran yang akurat atau adil tentang keterampilan mereka. The third one is unfairness. Students who are considered weak readers based on a reading comprehension test may actually be good readers but lack the prior knowledge to comprehend the text. Unfairness in reading comprehension assessment can stem from various factors, including cultural biases, language barriers, disability-related challenges, lack of resources, and the misalignment of assessment formats with students' unique learning style. Yang ketiga ini tidak ada siswa juga dianggap sebagai
beberapa siswa bisa dianggap membaca yang lemah atau berdasarkan tes berdasarkan reading comprehension assessment yang mana sebenarnya ada membaca yang baik, tetapi tidak memiliki pengetahuan awal untuk memahami teks. Ketidakadilan dalam nilai pemahaman dalam asesmen ini dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk budaya, kultur, kemudian kendala bahasa, dan juga tantangan terkait tersebut. Kemudian kurangnya sumber daya dan juga ketidaksesuaian faktor penilaian dengan gaya belajar yang gaya belajar ini sesuai. The fourth one is imprecision. The process of comprehension are interdependent and work together as a whole, making assessments of reading comprehension difficult to interpret. Imprecision in reading comprehension assessment arise from a variety of factors, including the elimination of test result, the overemphasis on certain types of development of comprehension, for example, literal understanding, and external factors like test anxiety or time constraints. Yang mana ketidaktepatan. Proses pemahaman saling bergantung dan bekerjasama secara keseluruhan sehingga dalam asesmen ini juga sudah ditafsirkan ketidaktepatan dalam penilaian pemahaman baca muncul dari berbagai faktor. Salah satunya yaitu keterbatasan desain tes, kemudian penekanan lebih pada jenis pemahaman tertentu, misalnya pemahaman literal, dan juga faktor eksternal seperti kecemasan ujian dan juga keterbatasan. The fifth one is vocabulary. Students may have difficulty with vocabulary questions because they lack vocabulary mastery. Yang kelima itu kosakata. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dengan pertanyaan kosakata karena adanya kekurangan kosakata yang mereka kuasai. The sixth one is unfamiliar questions atau pertanyaan yang tidak familiar. Students may encounter questions that were not discussed in class or that have more than one meaning. Unfamiliar questions on reading comprehension assessment can introduce a range of disadvantages. They may lead to test anxiety, confuse students, and distract from the core goal of assessing comprehension. Yang mana siswa mungkin menemukan beberapa pertanyaan yang tidak dibahas di satu kelas atau yang mungkin memiliki lebih dari satu makna. Pertanyaan yang tidak familiar ini juga dalam asesmen ini dapat menimbulkan berbagai kerugian, yaitu pertanyaan itu dapat menimbulkan kecemasan pada saat ujian, kemudian juga membuat bingung siswa dan mengalihkan perhatian dari tujuan utama penilaian pemahaman bacaan tersebut. Yang terakhir yaitu standardized test scores. The precise scores for diagnosis-specific learning disorders, such as reading difficulties, may vary depending on the standardized test used. Nilai tes terstandarisasi. Nilai pasti untuk diagnosis gangguan belajar seperti kesulitan membaca dapat bervariasi tergantung pada tes terstandarisasi yang digunakan. Nilai tes terstandarisasi dalam asesmen ini memiliki beberapa kelemahan yang menjadikan ukuran yang tidak sempurna untuk kemampuan siswa yang sebenarnya. Tes ini seringkali gagal untuk menangkap seluruh peserta dan pemahaman bacaan, terutama kemampuan berpikir tingkat tinggi atau vertikal tinggi, dan dapat bias terhadap siswa dari latar belakang yang beragam atau mereka yang memiliki perbedaan. Next itu ada make reading comprehension yang akan dijelaskan oleh How to make reading comprehension assessment yang pertama itu determine the purpose and objective. Purpose is the assessment is to evaluate general or objective, basically reading skill or text analysis. Yang itu objektif is the specific skill or concept you want to assess. For example, when you want to assess the ability to identify main idea and details, make recognize what can purpose and understand kebetulan keterampilan dalam konsep spesifik yang ingin Anda nilai itu misalnya apakah Anda ingin menilai kemampuan aktivitas dasar pendapat dan detailnya, membuat kesimpulan mengenali nada dan tujuan serta memahami kosakata dalam konteks. Yang kedua itu secara
membaca yang sesuai untuk audiens. Teksnya tidak boleh terlalu mudah atau terlalu menantang. Yang ketiga itu quiz or question. Yang keempat itu considered rules, taxonomy. Yang kelima itu format the assessment. Yang keenam itu provide clear instruction. Pastikan siswa memahami tugas dengan memberikan instruksi yang jelas dan ringkas di awal penilaian. Yang ketujuh itu consider the timing. Bergantung pada panjang teks dan kompleksitas pertanyaan, tentukan batas waktu yang tepat untuk tanggapan yang lebih panjang atau lebih rinci. Dapat memberikan lebih banyak waktu. Yang kedelapan itu ensure fairness and simplicity. Check the text for bias and ensure the questions are clear and cultural inclusive. Yang kesembilan itu evaluate the assessment. Setelah penilaian, tinjauan hasilnya untuk menentukan apakah pertanyaan tersebut efektif dalam mengukur keterampilan yang diinginkan. Yang ke-10 itu scoring. Kembangkan rubrik penilaian yang jelas, terutama untuk pertanyaan serta atau perusahaan. Komposnya jadi assessment learning comprehension itu tes yang mengukur bagaimana membaca siswa melalui tes-tes kayak jenis-jenisnya tadi sudah disebutkan, tapi ada levelnya gitu. Jadi setiap tingkatan itu tuh ada level tersendiri dari yang mudah sampai yang sulit. Oke, mungkin itu aja dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi faktor dilakukan EPG atau ini yang untuk meningkatkan kemampuan Satu lagi? Kayak tips buat meningkatin itu namanya assessment. Meskipun tadi kita bilang itu untuk mengukur kemampuan membaca, tapi itu juga bisa melatih kemampuan membaca si anak. Mungkin yang asal dia nggak tahu kayak ini tuh ngebahas tentang apa, kita kan nggak ngomongin the meaning ya, the literal meaning ya, kita ngomongin makna yang disampaikan dari makna pesan yang disampaikan dari si anak. Nah, si anak ini bisa belajar dari soal-soal yang diberikan. Kayak tadi kalau aku misalnya kayak SD, dari SD kelas 1 kelas 2 kayak misalnya multiple choice, kayak misalnya ada teks dikasih pertanyaan, ada 3 choice A, B, C, dan mereka suruh cari jawabannya berdasarkan soal yang di teks itu juga bisa dikatakan kenapa ada asesmennya, karena itu selain untuk mengukur itu juga bisa meningkatkan si itu karena kan seperti yang kita tahu minimnya literasi SDM Indonesia itu kan kayak minim banget kan literasinya gitu. Ini dari pembahasan asesmen itu dipakai bahkan tujuannya itu untuk meningkatkan bukan yang benar-benar mau mengukurnya gitu. Karena kalau misalkan lihat saya juga lihat kebanyakan beberapa itu tuh semuanya di bawah rata-rata. Untuk pemahamannya ya, mereka bisa baca, tapi mereka nggak paham konteks yang disampaikan. Ya salah satu apa sih tips untuk meningkatkan rajin comprehension ya rajin mengerjain soal kayak gitu. Karena bacanya karena kita harus kasih sesuatu untuk kalau nggak ada mungkin menurut ya itu saja. That's all from our group. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.